Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Purwati, peserta pelatihan kelas 155 Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas asesmen 2 pada topik perencanaan dan pemrograman kurikulum. Tujuan dari tugas ini adalah yang pertama, memenuhi tujuan pembelajaran 2, mengidentifikasi praktik-praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif. 2. Memenuhi tujuan pembelajaran 7, merefleksikan nilai-nilai praktik dan keterampilan pribadi dan profesional untuk mengimplementasikan UDL. Mengidentifikasi praktik-praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif. Prinsip utama inklusivitas dan Universal Design for Learning. Universal Design for Learning atau UDL menawarkan pendekatan yang fleksibel untuk memastikan semua peserta didik memiliki akses yang setara terhadap pembelajaran. Untuk menciptakan lingkungan dan interaksi yang inklusif, penerapan UDL melibatkan 3 prinsip utama. Yang pertama, memberikan banyak cara untuk keterlibatan peserta didik. Yang kedua, menyediakan representasi informasi yang beragam. Yang ketiga, memberikan pilihan untuk ekspresi dan demonstrasi pemahaman. Langkah yang pertama, memberikan banyak cara untuk keterlibatan peserta didik. Praktik ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dengan memperhatikan minat, tujuan, dan tantangan unik setiap peserta didik. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, saya merancang aktivitas berbasis proyek yang melibatkan penghitungan benda di sekitar lingkungan sekolah. Siswa bebas memilih untuk menghitung jumlah tanaman di taman sekolah, menghitung buku di pojok baca, atau menghitung jumlah kursi di ruang kelas. Dengan memberikan pilihan ini, siswa dapat memilih topiknya sesuai dengan minatnya, seperti alam atau benda-benda di sekitar mereka. Sehingga saya bisa melihat mereka lebih termotivasi untuk belajar. Saya juga menantang siswa untuk memecahkan masalah berdasarkan topik yang mereka pilih. Misalnya, berapa banyak kursi yang perlu kita tambahkan jika ada 4 siswa yang hadir di kelas. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan siswa secara aktif, tapi juga memungkinkan mereka untuk melihat relevansi matematika dalam kehidupan sehari-harinya. Langkah kedua, menyediakan representasi informasi yang beragam. Karena setiap peserta didik memiliki cara yang berbeda dalam memproses informasi, penyampaian materi harus bervariasi untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Contohnya, dalam pembelajaran matematika penjumlahan, saya menyediakan beberapa representasi untuk membantu siswa memahami konsep dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya, menggunakan gambar untuk menggambarkan operasi penjumlahan. Seperti gambar pensil yang diambil dari tempat pensil untuk menunjukkan bagaimana angka bertambah. Selain itu, dapat menyertakan video menunjukkan proses penjumlahan dengan cara yang lebih dinamis dan auditory. Bagi siswa kinestetik, menggunakan benda nyata seperti batu yang dapat digerakkan oleh siswa untuk memvisualisasikan penjumlahan dengan cara yang lebih praktis dan fisik. Dengan menggunakan berbagai jenis media dan representasi, siswa dapat mengakses materi dengan cara yang lebih sesuai bagi mereka, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami konsep penjumlahan. Langkah ketiga, memberikan pilihan untuk ekspresi dan demonstrasi pemahaman. Peserta didik diberi kebebasan untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya. Contoh, siswa diberi pilihan untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang pembelajaran penjumlahan melalui cara yang mereka kuasai. Misalnya, mereka menggambar gambar yang menunjukkan adanya kegiatan penjumlahan, seperti menambahkan gambar pensil 3 ditambah 2. Siswa lain bisa membuat daftar angka yang dijumlahkan atau menggunakan benda nyata seperti batu kecil atau stik es krim yang menggambarkan proses kegiatan menghitung dan menunjukkan bagaimana penjumlahan itu terjadi.
Dengan memberikan beberapa cara untuk menunjukkan pemahaman, setiap siswa dapat memilih cara yang paling nyaman dan menyenangkan bagi mereka. Praktik inklusi dalam pembelajaran matematika melibatkan tidak hanya pemahaman materi, tetapi juga kerjasama yang efektif dan penggunaan alat yang mendukung agar semua siswa dapat berpartisipasi aktif. Contoh, saya menciptakan tata ruang kelas yang memungkinkan siswa dengan kebutuhan untuk dapat mengakses materi lebih mudah. Anak yang memakai kacamata diatur duduk di depan. Selain itu, anak yang membutuhkan pendampingan individu duduk di dekat guru. Saya juga menggunakan alat bantu hitung sederhana yang ada di sekitar mereka. Contohnya, batu, batang stik es krim, atau tutup botol, yang memungkinkan siswa untuk berlatih penjumlahan melalui simulasi. Dengan cara ini, siswa dapat terlibat secara aktif dan memahami konsep penjumlahan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 2. Merefleksikan nilai-nilai, praktik, dan keterampilan untuk mengimplementasikan Universal Design for Learning atau UDL. Nilai-nilai yang mendasari implementasi Universal Design for Learning adalah yang pertama, kesetaraan. Saya meyakini bahwa setiap peserta didik memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. 2. Empati. Penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan unik peserta didik. 3. Kolaborasi, yaitu dengan membangun hubungan yang positif antar guru, siswa, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Praktik yang telah diterapkan, yang pertama adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan fleksibel, menyediakan berbagai opsi media pembelajaran seperti video, modul cetak, dan aktivitas berbasis permainan. Yang kedua, evaluasi beragam, menggunakan rubrik yang menilai kemampuan siswa berdasarkan kreativitas, pemahaman, dan keterampilan kolaborasinya. Keterampilan profesional saya yang telah dikembangkan adalah yang pertama, adaptasi, mengembangkan pendekatan individual untuk setiap siswa, dengan memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan untuk sukses bersama. 2. Komunikasi, membangun hubungan yang baik dengan siswa dan keluarga untuk memastikan kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Berikut adalah literatur yang digunakan dalam menyusun tugas ini. Demikianlah tugas saya terkait dengan asesmen 2 pada modul 1.2 topik perencanaan dan pemrograman kurikulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.